Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini bersama dengan tema yang sama nih, yaitu Sport Management and Development bersama dengan Bang Sandi Gilang Saputra. Masih bersama dengan Bang Gilang di sini. Bang, kita lanjutkan apa yang sudah tertunda tadi ya. Yaitu mengenai bagaimana awalnya untuk memperkenalkan Fit Girl ini di Bengkulu. Padahal kita tahu di tahun 2020 itu adalah pandemi. Nah, bagaimana itu? Awal mulanya kita itu sama teman-teman nge-hire gitu kan untuk jadi pelatih-pelatih yang bisa ngajar di rumah ataupun di gym yang misalkan tidak terlalu keramaian. Nah, jadi kita visit mereka ke rumah, visit mereka ke tempat gym yang memang sudah di schedule waktu-waktunya. Nah, awal mulanya diperkenalkan di sana. Yang kedua, kenapa bisa dikenal lagi? Kita bikin event waktu sama teman-teman, event kepelatihan nasional di Bengkulu. Alhamdulillah di Spora kita support itu. Ya, waktu itu bisa menyelenggarakan event di tahun 2020. 2000 akhir ya kalau nggak salah ya. 2020. Seingat saya akhir. Event, alhamdulillah di Spora support kan, karena kegiatan kan olahraga kan, bukan kegiatan untuk yang lain-lain gitu. Dan alhamdulillah kita juga datangkan pemateri yang berkompeten. Kebetulan kenalannya teman saya gitu kan, Profesor Ria sama Dr. Devi di Yogyakarta. Jadi kita ngadakan event, orang tahu ada loh sport industri yang bisa ngadain ini gitu kan. Fit Girl itu apa ya, kita sembari presentasikan ke member-membernya. Seperti itu. Nah, itu pada waktu itu di Bengkulu bagaimana? Apakah sudah ada usaha yang serupa atau memang belum ada? Kalau saya lihat 2020 belum ada ya. Belum ada seperti ini. Mungkin mereka lebih ke jasa pribadi. Ya, kalau yang saya bikin ini perusahaan bukan jasa pribadi. Mungkin kalau jasa pribadi itu misalkan saya mau ngajar si A gitu kan, boleh nih. Misal ngajar apa? Ngajar gym atau ngajar sepak bola atau ngajar badminton, itu ada, itu kebanyakan ada. Tapi yang saya bangun itu bukan jasanya, bukan personal maksudnya, tapi perusahaan industrinya gitu. Oke. Nah, ini kan berarti belum ada nih perusahaan ini di Bengkulu. Itu artinya PR besar untuk Bang Gilang waktu itu memberikan pemahaman kepada masyarakat Bengkulu dan juga untuk pada tenaga ahlinya seperti itu. Nah, waktu itu bagaimana, Bang? Karena untuk SDM-nya apakah sudah ada waktu itu untuk pengajar? SDM-nya itu kebetulan saya turun tangan langsung. Oh, Abang masih turun tangan waktu itu. Okay. Karena kita itu tidak bisa mendelegasikan sesuatu itu tanpa kita harus terjun dulu. Benar. Gitu. Nah, berjalannya waktu kita punya tim pada akhirnya beberapa sektor. Jadi ketika kita sudah tahu arahnya kemana, peruntukannya seperti apa gitu kan, jadi enak kita bisa sampaikan ke mereka. Begitu. Jadi kalau sekarang masih abang turun? Kalau saya jarang. Jarang. Sekali-sekali. Ada tuh yang request tetap ke abang gitu. Bukan request, saya ingin. Oh, abang saya ingin. Karena memang dunianya ini dari karena dulu. emang dasarnya pendidik ya. Iya, jadi kalau ngajar tuh enak, suka gitu. Oke. Untuk sekarang udah ada berapa pengajar? Kalau pengajar bisa dibilang freelance ya. Freelance, jadi misalkan satu bisa atau enggak. Yang kedua, kalau misalkan waktunya bertepatan atau enggak juga bisa. Kebetulan tim saya ini salah satunya. Oh, begitu. Nah, Bang, kalau kita bahas mengenai dunia olahraga nih, menurut abang gimana sih perkembangan dunia olahraga di Bengkulu saat ini? Kalau di Bengkulu semenjak pandemi sebenarnya bikin semua berubah 180 derajat ya kan. Gitu kan. Kebiasaan habit dari yang tidak suka olahraga jadi suka olahraga. Di pantai itu kan dulu sering lari, terus sepeda gitu kan. Pada akhirnya orang sekarang bangun semua tempat fitness di Bengkulu. Iya, sudah banyak ya tempat fitness sekarang. Jadi sekarang itu Bengkulu sangat signifikan bagus untuk dunia kesehatan, karena kan investasi terbesar itu kan sebenarnya kan kesehatan. Ya. Jadi mereka, masyarakat Bengkulu itu udah ngerti, apalagi sekarang kan mereka bisa lihat idola mereka kan. Misalkan saya ngidolain siapa gitu, wah keren nih badannya gitu kan. Gini, pola hidupnya, apa gitu, pola makannya, walaupun mereka sibuk kok bisa ya kayak gitu. Pada akhirnya kan mereka aware sama diri mereka sendiri, sadar kan, kok dia bisa ya, saya nggak bisa. Jadi saya harus atur pola manajemen saya lah, seperti apa, misalnya makan,
makan pagi biasanya lontong gitu ya, diubah jadi real food misalkan gitu kan. Biasanya bangun habis sholat subuh langsung beberes rumah gitu kan, ini beberes rumah langsung olahraga sedikit 30 Iya, menit. Karena olahraga itu tidak perlu 1 jam sampai lebih, 30 menit saya cukup. Yang paling intinya itu adalah olahraganya itu materinya cukup atau enggak bagi kita. Nah itu untuk memaksimalkan 30 detik 30 30 menit ini bagaimana sih Bang? Maksudnya apa nih yang harus dilakukan, yang dimaksimalkan tuh olahraga, gerakan-gerakan yang seperti apa, fokusnya di mana gitu loh. Karena kan banyak orang yang sampai over nih, bahkan ada sampai berapa jam gitu olahraga demi mendapatkan badan yang ideal. Nah malah ternyata itu adalah hal yang tidak dianjurkan. Itu bagaimana? Kita ambil sampel aja di dunia fitness ya. Kebetulan saya kan berkecimpung di sana. Nah kalau saya sendiri fitness itu aja setiap hari, Senin sampai Sabtu, kecuali Minggu saya free. Saya ingin ngasih rest kayak gitu kan. Nah setiap hari itu saya 30 menit. Apa aja isinya ya kan? Isinya itu saya pertama nggak pegang HP, benar. Jadi fokus maksudnya. nggak pegang earphone, ya kan? Hanya dengar sound system dari klubnya sendiri. Terus Jadi juga earphone mempengaruhi. kan ada HP. Kalau ada notif, Oh iya benar. ada notif nanti pasti kan kita tanpa disadari lihat dulu lah. Lihat dulu Iya, lah gitu ya. Jadi tertunda segala macam. Saya singkirkan segala macam, gitu kan. Terus juga saya udah ngeset materinya apa aja. Misalkan ada Senin saya main full body atas sampai bawah. Nah apa aja mainnya. Pokoknya saya pakai jam, smartwatch-nya stopwatch 30 menit harus selesai. Jadi kita memanage diri kita sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita latihan 1 jam, 1,5 jam gitu kan. Maksimal 1 jam lah. Lebih dari itu kita bisa tanyakan latihan apa. Gitu. Begitu. Ya latihan apa? Latihan lebih dari 1 jam. Ya itu kecuali dari 1 jam itu kita sharing. Oh gitu, Ya, kita bareng-bareng bisa. gitu ya. Iya. Oke. Karena kan fokus kita latihan. Gitu. Baik itu latihan apapun, sepeda gitu kan, lari gitu. Sepeda dan lari itu ada menit-menitnya, seperti misalnya lari mau daya tahannya bagus dari 30 sampai 45 menit gitu. Kalau lebih dari itu ya kan bukannya tidak bagus, tapi kan alangkah sayangnya, bukan tidak anjur, alangkah sayangnya kita masih bisa melakukan halnya besok lagi. Oh begitu. Kalau kita emang benar hanya penggiat olahraga biasa ya, kecuali atlet. Baik. Kalau atlet sudah ditakar, ada jarak pendek, Emang ada menengah jarak-jaraknya, sama seperti itu. panjangnya. Oke baik. Nah sekarang kita jeda dulu Bang, nanti kita bahas lagi itu ya. Baik. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.